Ya, jadi sampai saat ini dan hasil evaluasi oleh Satgas mengenai kesiapan daerah tujuan untuk pemulangan PMI itu Medan dan Surabaya masih memerlukan pembenahan lebih lanjut, utamanya kesiapan untuk karantina dan juga pelaksanaan SOP bagi PMI ataupun WNI yang baru datang dari luar negeri, termasuk kapasitas untuk melakukan swab dan juga untuk vaksinasi. Karena bagi PMI yang pulang dan belum divaksinasi itu harus divaksinasi setelah karantina selesai. Jadi intinya sampai saat ini baru Bali saja yang dibuka untuk turis ya. Sementara pelabuhan ataupun bandara lain belum ada perubahan sampai hasil evaluasi berikutnya. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat ya nanti ada evaluasi lagi. Medan dan juga Surabaya sudah dinyatakan siap oleh Satgas COVID sehingga kita bisa pulang langsung ke Medan dan Surabaya. Artinya memang saat ini belum ya Pak, belum menerima penerbangan dari Kuala Lumpur Medan, Kuala Lumpur Juanda. Belum, jadi sampai saat ini belum ya. Memang saya tahu banyak teman-teman yang akan pulang ke Sumatera melalui Medan dan juga ke Jawa Timur, tetapi kami mohon untuk bersabar karena ini semua dilakukan agar pengendalian COVID dapat terus diperbaiki, dan kita tahu sekarang kan sudah semakin baik dan ini jangan sampai nanti melonjak lagi karena kekurangsiapan ya tempat-tempat ataupun bandara untuk melakukan karantina dan melaksanakan SOP sebagaimana mestinya. Jadi kepada teman-teman yang akan pulang melalui Medan ya dan juga Surabaya, saya mohon untuk bersabar sebentar ya. Mudah-mudahan dalam evaluasi minggu depan ya kita harapkan Medan dan Surabaya sudah termasuk bandara yang dibuka untuk penerbangan dari luar negeri termasuk dari Malaysia. Ini kan saya juga sudah menemui beberapa menteri besar ya. Kemarin sudah ke Negeri Sembilan, ke Perak, kemudian juga saya juga baru pulang dari Kuching ya untuk juga bertemu dengan Chief Minister atau Ketua Menteri Sarawak, dan Senin saya juga akan bertemu dengan Menteri Besar Selangor. Dan salah satu yang kami mohon ya, kita minta agar teman-teman yang masih bekerja di sini, termasuk yang tidak memiliki permit, untuk dapat diberikan vaksin apabila mereka memang belum akan pulang ke Indonesia dalam waktu dekat. Jadi kita pun hari Senin juga akan bertemu dengan beberapa NGO ya yang selama ini telah mengupayakan untuk vaksinasi bagi pekerja asing termasuk Indonesia. Jadi intinya KBRI dan saya sendiri terus berupaya agar teman-teman yang belum vaksin ini dapat segera mendapatkan vaksin, termasuk teman-teman yang tidak memiliki permit. Jadi ini yang terus kita upayakan ya. Ya, kalau majikan itu kan memang wajib membayarkan apa yang menjadi hak pekerja ya. Jadi bukan alasan tidak punya uang lalu tidak membayar gajinya, karena gaji itu adalah hak pekerja ya. Nah, bagi teman-teman yang menghadapi masalah katakanlah gajinya ditahan begitu, dapat mengadukan ke KBRI melalui Atase Ketenagakerjaan. Jadi silakan sampaikan, jelaskan datanya, kasusnya apa, siapa majikannya, di mana majikannya, ataupun nomor kontak majikannya. Nanti pasti KBRI akan menghubungi majikan, karena bagaimanapun juga gaji adalah hak pekerja ya. Itu nggak boleh ditahan-tahan. Memang selama ini ada ya, saya pun banyak mendapatkan pengaduan, dan setelah dihubungi alhamdulillah banyak yang diselesaikan dengan baik.
Jadi bagi teman-teman yang ikut rekalibrasi tenaga kerja ataupun yang memperpanjang permitnya, memang kita tahu ada kelambatan di immigration ya, dan juga untuk yang rekalibrasi juga ada kelambatan di KSM atau Kementerian Sumber Daya Manusia, karena memang kita tahu beberapa waktu yang lalu kan ada lockdown, jadi memang itu terjadi. Nah, kalau memang itu sudah diproses ya dan sudah masuk, ada aplikasinya tuh apa? EJI ya, EJI ya. Itu memang harus dibatalkan dulu ya, harus dibatalkan dulu baru dia bisa diproses untuk pulang. Nah, ini untuk pembatalannya juga bisa meminta bantuan atas ketenagakerjaan. Itu nanti prosesnya ada di JIM Putrajaya. Jadi beberapa orang sudah kita bantu untuk dibatalkan prosesnya di MyEji ini, dan setelah itu dia boleh pulang. Caranya gimana Pak minta bantuan? Datang aja ke atas ketenagakerjaan. Datang saja, nanti dibantu di JIM Putrajaya. Memang kalau dia sudah masuk proses MyEji, itu nggak boleh pulang karena dia waktu ditamprin terdata bahwa dia sedang dalam proses. Nah, proses itu harus dibatalkan dulu. Jadi memang prosesnya demikian. Kalau sudah masuk, memang dia tidak akan dibolehkan atau diluluskan proses comnya. Kalau suratnya bisa, nggak ada masalah. Tinggal hubungi aja di bagian konsuler, pasti dibuatkan suratnya. Apakah suratnya itu bisa Pak untuk mengurangi biaya? Nah, itu tergantung dari rumah sakitnya juga. Jadi ada kasus yang memang mendapatkan keringanan dari rumah sakitnya, tetapi ada juga yang memang sulit ataupun kalaupun mendapatkan pengurangan jumlahnya tidak terlalu besar ya, tapi sebagai suatu upaya ya, saya kira silakan saja dicoba ya. Kalau memang diperlukan surat dari KBRI untuk meminta keringanan, itu tidak masalah, dan selama ini pun sudah banyak kok yang meminta surat keringanan itu. Jadi begini ya, SPLP itu kan memang adalah suatu pengganti paspor yang digunakan untuk pulang ya. Nah, kita tahu ada yang orang buat SPLP lalu sudah 1 tahun, berlakunya itu 1 tahun tuh, lalu dia belum pulang juga, nanti minta perpanjang lagi ya. Nah, memang persoalannya ini punya SPLP atau tidak punya SPLP, kalau ada pemeriksaan immigration ya tetap kena juga kan. Jadi tidak berarti bahwa kalau dia punya SPLP lalu tidak kena operasi, tetap aja dia kena operasi kalau memang dia kosong ya. Bahkan punya paspor pun ya, punya paspor sekalipun kalau dia tidak ada permitnya ya tetap saja dia melanggar akta immigration Malaysia. Nah, saya menghimbau ya, karena pemerintah Malaysia kan juga akan melakukan banyak operasi setelah program rekalibrasi berakhir ya. Jadi bagi teman-teman yang mau pulang, silakan atau diharapkan pulang sebelum 31 Desember tahun ini. Kalau sampai nanti 31 Desember belum pulang, itu sudah dapat dipastikan immigration akan melakukan operasi-operasi karena sudah diberikan kesempatan untuk pulang melalui program rekalibrasi, bahkan kan sudah diperpanjang nih. Nah, kalau kita dengar pernyataan immigration Malaysia, kemarin kan ini tidak akan diperpanjang lagi. Nah, jadi sebaiknya kalau memang mau pulang, segera saja pulang ya, karena nanti kalau tidak pulang justru malah ada masalah ya, karena pasti akan banyak operasi untuk penegakan hukum bagi pekerja asing yang tidak memiliki permit ya. Nah, ini sekalian saya menambahkan, memang permohonan SPLP ini di KBRI itu sudah sampai Desember ya. Ini kita paham, setiap hari dalam seminggu terakhir KBRI penuh terus ya. Kita sudah meminta penambahan tenaga dari Jakarta, dan saya harap, kita berharap dalam minggu ini akan datang perbantuan dari Jakarta sebanyak 12 orang. Nah, nanti kalau sudah ada tenaga tambahan dari Jakarta, kita bisa operasikan seluruh loket yang ada. Bahkan rencananya nanti hari Sabtu dan Minggu pun kita akan buka untuk menampung permohonan atau pemohon SPLP yang akan pulang
dalam tahun ini. Jadi ini satu upaya yang dilakukan oleh KBRI guna membantu teman-teman yang akan pulang. Jadi kalau yang sekarang ini banyak kan pengaduan nih masuk ke saya, Pak saya datang LP tapi sudah penuh, tidak bisa. Jadi mohon sabar sebentar. Insya Allah dalam minggu depan kita sudah akan tambah kuotanya. Nanti teman-teman yang belum bisa mendaftar akan bisa mendaftar. Jadi ini yang sedang kita upayakan agar bisa memproses permohonan SPLP sebelum akhir tahun ini sudah selesai semua. Sehingga tidak ada alasan lagi nanti mau pulang tapi belum ada SPLP. Karena kita tahu kan kalau program rekalibrasi ini sudah selesai, bayar komponnya kan menjadi 3.100 ya. Sekarang masih 500. Oleh sebab itu saya menghimbau agar ini dimanfaatkan. Juga pesan saya nih ya sekalian buat teman-teman, dalam beberapa hari terakhir ini ada beberapa kasus kapal yang karam. Terakhir 4 orang meninggal, sebelumnya ada 6 orang. Nah ini juga saya menghimbau lah ya kepada teman-teman yang punya keluarga ataupun teman di Indonesia. Saat ini jangan coba-coba untuk masuk Malaysia melalui jalur belakang ya, karena sudah terbukti banyak kecelakaan. Kemarin saya juga ke Entikong di perbatasan kita dengan Malaysia di Sarawak. Juga ada 6 orang dari Lombok ya yang ketangkep oleh polisi Malaysia karena masuk melalui jalur yang tidak resmi. Nah ini pun tolong diperhatikan ya bahwa sekarang ini Malaysia itu sangat memperketat ya masuknya pekerja-pekerja migran dari manapun, terutama dari Indonesia yang punya perbatasan langsung agar tidak masuk melalui jalur-jalur yang tidak resmi. Karena kemarin yang 1 dari 4 yang meninggal di Johor itu ternyata positif COVID. Ya, jadi ini semakin memperketat penjagaan-penjagaan yang selama ini digunakan sebagai pintu masuk untuk jalur-jalur yang tidak resmi. Jadi saya mohon sekali lagi ya kepada teman-teman, tolong disampaikan kepada keluarganya ataupun temannya di kampung, jangan coba-coba masuk melalui jalur yang tidak resmi. Karena ini sangat beresiko, baik itu beresiko kecelakaan sampai meninggal atau beresiko ditangkap oleh aparat Malaysia ya. Jadi lebih baik kita tunggu sebentar ya sampai nanti betul-betul dibuka secara resmi. Sebetulnya mesti ada yang diambil karena itu kan memang hanya untuk pulang saja ya. Kalau tidak diambil pun untuk apa, kan nggak berlaku juga di Indonesia ya. Kan SPLP kalau di dalam negeri kan nggak ada gunanya karena itu kan memang hanya untuk dokumen perjalanan sementara supaya dia bisa masuk ke Indonesia dan juga bisa keluar dari negara asalnya. Kalau sampai Indonesia ya buat kenang-kenangan aja paling juga kan, nggak ada gunanya apa-apa. Tapi rekalibrasi memang nggak diperpanjang ya Pak ya? Kalau menurut informasi yang sudah disampaikan oleh pihak kerajaan Malaysia, ini memang tidak diperpanjang. Tidak diperpanjang karena kan sudah ada perpanjangan ya. Kita berpegang pada apa yang dinyatakan secara resmi oleh pihak Malaysia. Jadi patokan kita ya tetap 31 Desember sebagai batas akhir untuk rekalibrasi pulang dan juga rekalibrasi tenaga kerja. Kalau nanti ada perubahan kebijakan ya kita nggak tahu ya, tetapi patokan kita adalah tetap 31 Desember. Jadi mohon ini diperhatikan karena setelah itu akan satu dia bayarnya mahal dan kedua akan banyak operasi-operasi penegakan hukum kepada parti ya. Tiket kapalnya sudah hangus juga. Ya, sebagai akibat dari ditutupnya Kuala Namu, maka banyak yang pulang melalui Batam ya. Dan kita tahu juga bahwa kapal yang digunakan untuk mengangkut penumpang ke Batam itu kapasitasnya juga dibatasi 80%. 80% dari kapasitas normal karena ada SOP. Ya, kan sekarang ini ada yang 140, ada yang 160 kalau tidak salah. Sementara itu, gym di Setulang Laut itu pun dibatasi hanya 100 per hari. Ya, oleh sebab itu mungkin terjadi juga kekurangan atau kelambatan dalam pengurusan SOM
mungkin mirip-mirip seperti Kayak di di KLE awal-awal itu iya. dulu ya. Nah, kalau memang ini kan Mas persoalannya transportasi dari Tulang Laut ataupun Pasir Gudang hanya satu hari satu kali. Satu hari satu kapal. Nah, kalaupun misalkan comnya ditambah, katakanlah ya, kan alat transportnya tidak ada. Jadi nanti justru juga nanti PCR-nya menjadi hangus, kan? Jadi hangus kan? Ya, kalau menurut saya, kalau memang ada kesulitan untuk itu, mungkin ada baiknya juga nunggu sebentar sampai Medan atau Kuala Namu dibuka sehingga tekanan ke Batam tidak terlalu tinggi, karena Batam pun menghadapi problem kapasitas karantina. Ya, ini juga persoalan yang ada di tanah air juga demikian. Jadi kalaupun katakanlah seperti di KLIA 1, counter gym-nya ditambah juga tidak menyelesaikan masalah karena kapalnya nggak bisa ngangkut, kan begitu persoalannya. Jadi memang ini kan saling terkait antara COM dengan kapasitas kapal, ya. Dan PCR juga, karena kalau sudah bisa COM tapi nggak bisa berangkat kapalnya kan PCR-nya hangus juga. Dan sebelum ngurus COM kan harus punya PCR. Jadi memang ini kan saling terkait ya. Jadi kalau memang belum dapat ya mungkin ada baiknya bersabar sebentar ya. Kita harapkan, kita berdoa agar Kuala Namu bisa segera dibuka lah ya. Nah itu kita nggak tahu, tetapi yang jelas yang ingin saya pastikan juga bahwa masalah ini sudah kita komunikasikan kepada Satgas dalam rapat dengan Satgas, dan juga ada Menteri Perhubungan, ada Menteri Marinvest ya sebagai ketua yang untuk pengendalian COVID ini. Saya sudah sampaikan bahwa ini ada keperluan yang cukup mendesak warga kita dari Malaysia untuk pulang ke Batam, pulang ke Medan melalui Medan dan juga melalui Surabaya. Karena sebagian besar PMI kita itu dari Jawa Timur, NTB, NTT, ataupun yang dari Sumatera kan. Kalau PMI kita kan yang pulangnya ke Jakarta atau sekitaran Jakarta sedikit sekali. Ya. Jadi ini sudah kita komunikasikan ke Jakarta, dan Jakarta pun sudah sangat paham dan terus bekerja cepat ya untuk menyiapkan karantina dan juga SOP di Bandara Kuala Namu dan juga di Juanda, Surabaya. Baik, terima kasih banyak Bapak Dubes atas informasi yang sangat penting ini yang ditunggu-tunggu oleh seluruh warga negara Indonesia yang ada di Malaysia dan juga yang kangen sama Pak Dubes. Lama nggak muncul. Sibuk. Saya KBRI ya. Sehat selalu Pak, terima kasih banyak. Ya, terima kasih ya. Jangan lupa jaga kesehatan, mohon bersabar, jangan melakukan hal-hal yang justru membahayakan dan mempersulit diri sendiri ya. Lebih baik kita bersabar sebentar ya. Kita terus berusaha untuk bagaimana teman-teman yang mau pulang ini bisa pulang dengan lebih mudah lah ya. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.